Baik pemirsa, terima kasih masih stay tune dalam program Bukan Perempuan Biasa, masih ditemani dengan kakak cantik Kak Ime. Nah, di segmen ini saya ingin membahas, di sini saya melihat pelatihan dan kursusnya itu Kak Ime punya pernah ikut peserta Lokakarya Artistic Freedom yang diselenggarakan UNESCO bekerja sama dengan Koalisi Seni Indonesia di tahun 2021, berarti baru-baru ini dong. Jadi itu Kak, gimana ceritanya? Ya, itu kebetulan sih ya iseng-iseng sih ikut, dan saya pengen tahu soal artistic freedom lebih dalam, dan kebetulan ternyata mentor yang diinikan oleh UNESCO itu adalah juga seorang jurnalis, Olev. Dia juga seorang jurnalis ya. Nah, kenapa, dan selama berapa ya, 2 bulan ya kami berproses, ada 20 peserta se-Indonesia, macam-macam profesinya. Saya sendiri jurnalis, ada teman-teman teater, ada musisi, macam-macam lah ininya. Dan kami di proses itu ada banyak hal yang kemudian kita coba ulas. Nah, kenapa kemudian saya tertarik menjadi anggota Koalisi Seni? Karena kebetulan saya juga aktif di, selain dunia jurnalistik, saya juga aktif di dunia sastra. Karena dari sejak mahasiswa, bahkan sebelumnya sih dari saya sangat senang membaca karya-karya sastra, dan saya mencoba menggeluti itu dengan cara yang berbeda. Meskipun kadang-kadang saya nulis, tapi ternyata tidak gampang ya menulis sastra. itu punya kesulitan sendiri, berbeda mungkin karena saya mungkin sudah terbiasa nulis karya jurnalistik, itu bukan gampang juga, tapi kayaknya bisa lebih cair. Tapi kemudian saya juga banyak terlibat karena saya banyak membaca, membaca karya sastra, sering menjadi teman diskusi juga teman-teman sastra. Lalu tahun 2018 kemarin bersama beberapa sastrawan di Makassar, ada Kak Aslan Abidin, Faisal Laudang, ada Ibe, kami mendirikan Institut Sastra Makassar. Itu sebuah sekolah menulis sastra yang mungkin sedikit berbeda dengan kampus lain, karena kalau di kampus lain ijazahnya adalah Anda akan dapat ijazah setelah lulus untuk menyatakan Anda lulus. Kalau di ISM itu berbeda lagi. Anda akan dinyatakan lulus kalau Anda menyelesaikan sebuah karya, misalnya apakah prosa, novel, atau buku puisi. Jadi ijazahnya itu adalah satu buku yang udah jadi. Satu karya, jadi nggak kayak semacam masuk tok saja. Iya, betul. Nah, itu ya karena terlibat di bidang itu, saya juga harus tahu banyak hal. Nah, termasuk ikut artistic freedom itu juga pengen ngelihat nilai-nilai, misal kebebasan berekspresi seperti apa, terutama misalnya ada banyak karya sastra yang kadang dicekal nggak boleh dipublish, atau misalnya ini karena dianggap menyalahi aturan. Dan menurut saya itu salah satu pengekangan terhadap kebebasan berekspresi. Betul sekali, Kak. Nah, itu makanya ikut Lokakarya itu. Nah tadi terus di sini aku dapat pengalamannya Kakak itu, yaitu berorganisasi dan sebagai penulis buku juga, Kak ya. Di sini Kakak pendiri dan ketua Perhimpunan Penulis Literasi Makassar atau Komunitas Literasi Makassar yang berdiri sejak 2013 hingga sekarang ya, Kak. Itu awal mulanya gimana, Kak, ceritanya?
Nah, kalau komunitas literasi Makassar itu sendiri, ya di situ sih juga yang membuat saya dari komunitas itu, saya makin akrab dengan teman-teman penulis, Iya. ya penulis sastra, ya penulis puisi, penulis sastrawan ini, teman-teman di Makassar, ya kawan-kawan seniman lah pada umumnya. Komunitas literasi Makassar itu sebuah komunitas yang kami waktu itu saya redaktur di koran Tempo, dan waktu itu saya sering dapat apa ya, teman-teman seniman itu suka ngomong begini. Kadang kalau nongkrong atau lagi habis nonton pementasan ini biasanya mereka ngomong, teman-teman jurnalis atau media ini nggak berpihak ya dengan apa, teman-teman seniman atau karya seni dan tidak memberi ruang. Nah, waktu itu jadinya saya menantang mereka gitu. Gimana kalau saya kasih ruang dan Anda mengisinya? Nah, jadi waktu itu akhirnya di koran Tempo ada satu halaman yang rubrik, kami sebut rubrik literasi, dan itu teman-teman bisa menulis, ya selain teman-teman seniman itu terbuka secara umum sih, tapi itu kami rintis berenam ya, ada Pak Alwi Rahman, ada Kak Aslan Abidin, Aan Mansur, Kak Sinta Febriani, almarhum Ahyar Anwar. Itu kami merintis halaman itu bersama, jadi saya mengajak teman-teman seniman itu tuh untuk berkolaborasi, sebuah halaman yang halaman literasi itu seperti saya membayangkan apa ya, itu sebuah ruangan di mana tulisan itu seperti sebuah ruangan, dan di ruangan itu ada banyak pintu dan jendela yang membuat kita melihat banyak hal gitu, bisa kita pilih untuk masuk ke ruang mana. Jadi seperti itu sih ininya, makanya. Dan itu menarik, di sana ada banyak karya-karya, jadi teman-teman kemudian banyak hal-hal yang mereka, teman-teman seniman ini banyak mengkritisi banyak hal dengan cara yang menurutku lebih apa ya, lebih elegan ya. Dan itu juga nah di halaman itu kemudian saya mengajak juga teman-teman mahasiswa untuk ayo, daripada kalian tinggal demo, menutup jalan, bagaimana kalau kalian menyuarakan protes kalian dalam bentuk tulisan. Itu jadi makanya banyak kami membuat kelas menulis literasi, dan itu pesertanya mahasiswa. Itu sih ininya. Baik, kayaknya kita tahan lagi dulu ya. Nah, baik pemirsa, kita akan lanjutkan lagi bincang-bincangnya bersama dengan Kak Ime setelah jeda berikut, jadi jangan kemana-mana.